hidup kami, ingatkan kami. Kami bersyukur kalau petang ini, sore ini kami ada di bait-Mu, kami boleh memuji, mengagungkan Engkau. Bapa, itu semua oleh karena kemurahan-Mu. Ampuni ya Bapa segala dosa, kesalahan, kekurangan, ketidakpatutan kami selama ini di hadapan-Mu. Sehingga apa yang kami pujikan, apa yang menjadi pengagungan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Bapa di surga, telah anak-Mu ini untuk manusia, melainkan suara-Mu. Sembunyikan anak-Mu ini di balik salib-Mu, kiranya Engkau yang tampak hati mereka agar siap untuk menerima taburan firman-Mu. Mereka boleh hidup di dalamnya dan semakin hari semakin serupa dengan putra-Mu. Urapi dan tambahkan hikmat kepada anak-Mu ini dan berbicaralah. Kami siap menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Yang siap, mari kita katakan bersama, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya rindu untuk sebelum menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya akan pujikan satu pujian terlebih dahulu ya. Sebelumnya saya percaya Bapak Ibu Saudara sore ini dalam keadaan sehat. Amin. Ya, Tuhan kita memang baik. Katakan Tuhan baik. Ya, saya akan pujikan pujian ini. Jagaku ya Bapa, lindungi aku, agar ku dapat tidak bercela di hadapan. Peganglah tanganku, beri kekuatan, sampai akhir hayatku di hadapan-Mu Bapa, aku berkenan. Kau Bapa setia dan tetap setia, sampai kapanpun Engkau beserta. Dalam pergumulan saat kepicikan, nasihat-Mu selalu Kau berikan. Padamu ku percaya dan tetap ku percaya, Kau batu karang perlindunganku. Ku hanya mau pulang ke rumah Bapa tenang, wajah Tuhan Yesus rindu ku pandang. Sekali lagi mari yang bisa kita pujikan sama-sama. Jagaku
ya Bapa, lindungi aku, agar ku dapat tidak bercela di hadapan-Mu. Peganglah tanganku, beri kekuatan sampai akhir hayatku di hadapan-Mu Bapa. Aku berkenan. Kau Bapa setia dan tetap setia, sampai kapanpun Engkau beserta. Dalam pergumulan saat kepicikan, nasihat-Mu selalu Kau berikan. Padamu ku percaya dan tetap ku percaya. Kau batu karang perlindunganku. Ku hanya mau pulang ke rumah Bapa tenang. Wajah Tuhan Yesus rinduku pandang. Bapak Ibu Saudara, kalimat atau syair dalam pujian tadi sungguh ya menjadi doa khususnya bagi saya di hari-hari belakangan ini ya, karena memang harus kita sadari ya Saudara bahwa kuasa gelap iblis itu selalu bermanuver ya, dengan berbagai cara tipu muslihat yang begitu halus yang sebetulnya menggiring kita kepada kebinasaan yang kekal Saudara. Kuasa gelap dalam hal ini oknum iblis atau setan itu adalah penipu, pembohong. Satan is a liar ya. Dia pembohong. Bahkan Alkitab berkata bapak segala dusta. Dia selalu menipu dan berkata kepada kita melalui apa? Melalui pikiran kita. Kita diberikan satu pemahaman yang keliru Saudara. Iblis selalu membisikkan ke telinga kita kata-kata seperti ini. Kamu kan sudah orang Kristen, sudah rajin ke gereja, itu bagus ya. Kamu aman-aman saja, kamu baik-baik saja. Itu berarti kamu sudah menjadi orang yang percaya atau beriman kepada Tuhan Yesus. Enggak perlu takut. Kamu pasti selamat kok dan beroleh hidup yang kekal. Ya Saudara, tanpa disadari banyak orang Kristen, bahkan kebanyakan orang Kristen itu mempercayai perkataan daripada iblis ini Saudara. Ya, buktinya apa? Mereka merasa aman-aman saja. Tidak pernah merasakan adanya krisis atau kritis dalam kehidupannya. Tidak pernah mempersoalkan nasib kekalnya. Tidak pernah menanyakan kepada dirinya sendiri, kalau orang macam saya ini apa pantas ya beroleh hidup yang kekal. Tidak pernah mempersoalkan keselamatan kita. Karena kita sejatinya sudah disesatkan
Dan itu merupakan tipu muslihat iblis atau si jahat yang sangat berhasil. Dia tidak merasa terganggu, tidak resah ketika saudara dan saya pergi ke gereja dan beragama Kristen. Tetapi dia memberikan penyesatan seperti itu. Kenapa saya berani mengatakan bahwa itu penyesatan atau tipu muslihat iblis? Nah, karena kalau kita mau memperhatikan sungguh-sungguh firman Tuhan, ya, yang namanya percaya atau beriman itu bukan sekedar atau hanya ditandai ketika seseorang itu beragama Kristen, menjadi Kristen, lalu pergi ke gereja. Bahkan jadi aktivis jemaat atau jadi hamba Tuhan, jadi pendeta. Tidak sesederhana itu, saudara. Juga yang namanya hidup yang kekal itu sejatinya buah atau hasil. Buah daripada keselamatan, buah daripada iman kita yang benar, saudara. Ya, bukan sesuatu yang langsung didapat, diperoleh ketika seseorang menjadi Kristen dan percaya kepada Tuhan Yesus. Oh, kalau sudah jadi Kristen, percaya Tuhan berarti beroleh hidup yang kekal. Bukan begitu, saudara. Kita akan perhatikan kebenaran firman Tuhan yang dituliskan dalam 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 12. Demikian bunyinya. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Bapak, Ibu, Saudara, dikatakan, hai engkau manusia Allah. Apa maksudnya manusia Allah? Manusia Allah adalah manusia yang telah menerima karya penebusan daripada Kristus. Yang dosanya sudah diampuni oleh karena darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Yang harganya Alkitab berkata sudah lunas dibayar. Yang menjadikan orang itu milik Kristus. Lebih daripada itu juga yang sudah diberikan kesempatan untuk mendengar kabar baik atau Injil. Dan yang juga sudah dimeteraikan atau diberi Roh Kudus Allah di dalam hatinya, saudara. Pertanyaannya, siapa orang seperti itu? Siapa manusia Allah itu? Tentu saudara dan saya. Amin, saudara. Di sini sangat jelas dikatakan, jauhilah semuanya itu. Nah, apa maksudnya yang harus dijauhi? Kita mesti mengerti ayat sebelumnya. Betul? Kita baca ayat sebelumnya, ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka, saudara. Ya, jadi dari sini kita jelas kembali ke 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 12 tadi. Kalau dikatakan jauhilah semuanya itu, maksudnya supaya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang sudah dimiliki Kristus, jangan sampai mencintai uang, saudara. Kita harus berhenti dari percintaan kita terhadap uang.
Kenapa Pak? Kok enggak boleh? Kan kita butuh uang. Iya, memang kita butuh, tapi jangan sampai jatuh cinta. Kenapa? Karena di ayat 10 tadi dikatakan ketika seseorang itu cinta uang, maka imannya menyimpang. Ya, imannya menyimpang, Saudara. Artinya ketika seseorang itu mencintai uang, mencintai harta, itu berarti juga mencintai dunia dan keindahannya, maka orang itu tidak mungkin mencintai Tuhan, tidak mungkin mengasihi Tuhan, Saudara. Di dalam Matius 6 ayat 21 dikatakan, di mana hartamu berada, hatimu berada. Kalau harta kita atau kita menjadikan uang sebagai harta, maka hati kita pasti kita berikan ke sana, kita taruh ke sana. Itu sama artinya kita mencintai uang, tidak bisa tidak. Kalau mencintai uang, kita tentu tidak bisa mencintai atau mengasihi Allah. Amin. Pak, saya itu enggak mencintai uang kok Pak, saya mencintai Tuhan. Saya ke gereja, saya ikut pelayanan. Tetapi ayat selanjutnya di ayat 24 dikatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Itu masalahnya. Karena firman Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu atau segenap akal budimu. Dengan kata lain, Allah yang kepadanya kita berbakti, yang kita kenal melalui pribadi Kristus Yesus adalah Allah yang tidak berkenan, yang tidak mau kita duakan, Saudara. Berarti kalau kita membagi kasih kita, itu sama artinya kita tidak mencintai Allah, tidak mengasihi Allah. Kalaupun saudara merasa sudah mengasihi Allah, berarti kasih saudara kepada Tuhan itu belum secara patut, saudara. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang Bapak Ibu, saudara dan saya mencintai uang atau mencintai Tuhan, saudara? Nah, tentu Bapak Ibu saudara sendiri yang tahu. Saya juga enggak berani ngomong. Tetapi satu hal, kalau kita perhatikan apa yang dialami, apa yang terjadi pada kebanyakan orang ya, pada umumnya orang yang belum kaya itu kepengen jadi kaya, umumnya gitu loh ya saudara. Sedangkan yang sudah kaya umumnya ingin menjadi lebih kaya lagi, lebih punya lebih banyak lagi ya saudara. Nah saudara bisa pikirkan sendiri, bisa renungkan sendiri. Kira-kira kalau seperti itu cinta uang atau cinta Tuhan saudara. Maka ayat dalam firman Tuhan itu yang mengatakan akar segala kejahatan adalah cinta uang. Ayat 10 tadi yang Tuhan berikan sebagai peringatan kepada saudara dan saya. Yang dipakai sebagai peringatan kepada orang-orang yang sudah menjadi milik Kristus. Itu tidak salah saudara, tidak salah. Amin saudara. Yang pasti yang saudara harus tahu ya. Dari 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 12 ayat perenungan kita tadi, Tuhan tidak menghendaki kita hanya bisa berhenti dari mencintai uang atau tidak mencintai uang. Tetapi di ayat tadi sekaligus juga dikatakan kejarlah keadilan, ya, ibadah, kasih, kesetiaan, kesabaran, dan kelembutan.
Kalau cuma sekedar dari cinta uang menjadi tidak cinta uang, itu kita baru berada di titik nol. Dari titik negatif, titik di mana kita tidak mencintai Tuhan, menjadi ke titik netral ya. Belum juga mencintai Tuhan, namanya netral, titik nol saudara. Tuhan tidak menghendaki demikian, tetapi Tuhan menghendaki kita mengejar tadi yang dikatakan tadi ya. Apa namanya tadi dikatakan mengejar keadilan, ibadah, kasih, kesetiaan, kesabaran, dan kelembutan. Maksudnya itu apa Pak? Nah, supaya gampang saya kasih tahu, dalam terjemahan lain dikatakan kejarlah hidup benar. Katakan hidup benar. Jadi yang harus kita kejar setelah berhenti dari mencintai uang, kita harus mengejar hidup benar. Namanya hidup benar itu bukan sekedar menjadi baik, katakan amin. Kalau cuma menjadi baik, nenek moyang kita, leluhur kita sudah mengajarkan, banyak buku perpustakaan mengajarkan, agama-agama di luar sana, tradisi-tradisi yang ada mengajarkan supaya orang hidup baik dan santun. Tetapi di dalam kekristenan, hidup benar ini dikatakan di dalam Matius 5 ayat 20. Kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak bisa masuk kerajaan surga. Berat saudara. Berarti hidup benar yang harus dikerjakan, yang harus dimiliki oleh saudara dan saya adalah hidup kudus. Hidup yang tidak bercacat dan tidak bercela. Itu baru hidup benar yang bisa melebihi para tokoh agama yang ada. Baru bisa melebihi kebanyakan orang di luar sana, saudara. Amin. Dengan kata lain, ya, hidup benar yang dimaksud ketika kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Itulah iman yang benar, saudara. Itulah iman yang dikehendaki Tuhan. Dan itu tema atau judul firman Tuhan sore ini. Iman yang Tuhan kehendaki. Ya, iman yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan mau kita semua memiliki, itu iman yang mengarahkan hidup kita untuk selalu melakukan kehendak Bapa. Dan itu tidak mudah, saudara. Itu tidak mudah. Itulah kenapa di sini jelas dikatakan bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Ya, kalau kita berkata atau istilah bertanding itu sendiri, itu tersirat atau terkesan harus ada satu perjuangan, harus ada satu usaha. Tidak ada yang namanya pertandingan atau ambil bagian dalam pertandingan kita seenaknya, enggak ada. Kita santai-santai, enggak ada. Kita hidup dalam pasivitas dan tidak melakukan apapun juga. Enggak ada, saudara. Padahal kebanyakan orang Kristen itu hidup dalam pasivitas. Pasivitas yang dimaksud adalah pasivitas rohani. Bukan pasivitas dalam hal sekuler, dalam arti enggak kerja. Saya kerja, oh Pak, bukan itu. Tapi pasivitas rohani. Rohaninya enggak pernah diutek-utek. Diutek-utek ya. Enggak pernah diperhatikan. Enggak pernah disiramin. Supaya bisa tumbuh, enggak. Enggak pernah dipersoalkan sama sekali. Ya Bapak Ibu Saudara. Maka dikatakan bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Iman yang benar itu menjadi orang benar, orang yang hidup benar, orang yang melakukan kehendak Bapa.
Jadi iman yang benar adalah iman yang melakukan kehendak Bapa. Supaya apa? Jelas di sana, supaya kita bisa merebut yang namanya hidup yang kekal. Sangat jelas ya, kita renungkan cuma ayat ini. Saya cuma cari ayat-ayat dukungan saudara ya. Dan saudara kalau perhatikan dari yang saya jelaskan tadi, bahwa ternyata hidup kekal ya itu merupakan buah dari iman yang benar. Ketika iman yang benar itu terus kita jalani dari waktu ke waktu sepanjang hari seumur hidup kita, itu akan berbuah saudara. Buahnya apa? Buahnya adalah hidup kekal. Jadi hidup kekal itu buah dari iman yang benar. Bukan ketika jadi orang Kristen ada kepastian beroleh hidup yang kekal. Lah banyak orang Kristen dibodohi oleh setan saudara. Dibisikkan ke telinga, kamu tuh sudah dapat hidup kekal, kan sudah jadi orang Kristen. Sehingga enggak berbuat apa-apa. Hidup dalam pasivitas rohani, ini penting ya. Jadi bukan ketika menjadi orang Kristen ada kepastian beroleh hidup yang kekal. Lalu di kalimat terakhir 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 12 tadi dikatakan, untuk itulah ya engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan, ikrar yang benar di depan banyak saksi. Artinya apa? Ini menunjukkan tujuan kekristenan kita. Bapak, Ibu, Saudara dan saya itu dipanggil di antara miliaran orang yang ada di jagat raya ini. Bapak, Ibu, Saudara itu dipilih, dijadikan umat pilihan. Sudah saya jelaskan, umat pilihan adalah umat yang diberi kesempatan untuk mendengar kabar baik, untuk mendengar Injil, saudara. Kita itu orang-orang yang sudah diangkat dari kegelapan, saudara. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita itu memperjuangkan iman yang benar. Iman yang benar tadi apa? Iman yang dikehendaki Allah. Yaitu apa? Menjadi orang benar, orang yang melakukan kehendak Bapa, saudara. Ya, supaya apa? Supaya kalau kita melakukannya, kita akan berkeadaan sungguh-sungguh benar. Kalau sekarang kita lagi dibenarkan, dianggap benar oleh darah Yesus. Kita itu dikuduskan. Maksudnya apa? Dianggap kudus, tapi masih kudus. Amin. Dianggap benar, tapi masih belum benar. Lah dengan iman yang senantiasa melakukan kehendak Bapa, kita itu masuk sekolah kehidupan supaya tujuan akhir kita menjadi orang yang sungguh-sungguh benar. Berkeadaan benar yang beroleh hidup yang kekal. Amin. Jelas ya saudara, masalahnya sederhana, untuk melakukan kehendak Bapa itu tidak mudah. Kita harus mengerti pikiran dan perasaannya saudara. Makanya di Filipi 2 ayat 5 dikatakan kenakanlah pikiran dan perasaan Kristus, saudara. Artinya kita harus mengerti pikiran dan perasaan Allah. Begitu maksudnya, saudara. Nah, untuk mengerti pikiran dan perasaan Allah itu bukan sesuatu yang mustahil. Kebanyakan orang Kristen atau sebagian orang Kristen ya berpikir bahwa enggak mungkin manusia itu mengerti pikiran dan perasaan Allah. Lah itu dibodohi lagi, saudara. Mengerti pikiran dan perasaan Allah itu sesuatu yang natural, sesuatu yang standar, bisa ketika apa?
Ketika kita memiliki koneksi, ketika kita itu memiliki relasi, ketika kita itu memiliki hubungan. Dengan siapa? Dengan Bapa. Yang bisa kita bangun melalui kehidupan doa, saudara. Jadi ketika kita berdoa, sejatinya itu kita sedang berelasi, sedang berinteraksi, sedang menjalin hubungan, ya, sedang memiliki persekutuan dengan Allah, saudara. Kalau kita memiliki persekutuan dengan Tuhan, maka kita akan mengerti apa yang dipikirkan dan apa yang dirasakan Tuhan. Amin, saudara. Tetapi masalahnya bukan sekedar berdoa. Kalau cuma berdoa, semua kita berdoa. Bapak, Ibu, Saudara berdoa. Orang di luar sana berdoa, saudara. Bahkan kadang lebih kenceng ya doanya. Kita kurang kenceng karena kita pakai karet molor ya. Sana dipentang gitu ya, saudara. Seringkali begitu. Tetapi hubungan atau relasi kita, doa kita dengan Tuhan itu harus berkualitas. Katakan berkualitas. Baru bisa ngerti pikiran dan perasaannya. Kok begitu, Pak? Iyalah, ya, pasangan suami istri, ya, walaupun sudah menikah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 25 tahun, 50 tahun, belum tentu loh bisa saling mengerti pikiran dan perasaannya. Ya, satu kali saya menyaksikan kuis suami istri di mana MC mengatakan agar menuliskan ya apa yang menjadi kesukaan atau yang tidak disukai oleh pasangannya. Menyangkut apa? Makanan, menyangkut apa? Warna, menyangkut apa? Ukuran sepatu atau ukuran apa? Menyangkut apa? Menyangkut kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan. Ternyata setelah nulis dicocokkan, coba kebiasaan suamimu apa? Si istri ditanya, ditunjukkan tulisannya. Suami juga, coba kebiasaanmu apa? Dicocokkan. Ternyata tidak semua bisa menjawab dengan benar, saudara. Ada yang menjawab dengan benar, tapi enggak semua. Amin. Itu menunjukkan apa? Bahwa walaupun sudah menikah bertahun-tahun, bahkan sudah kawin perak, kawin emas, hubungan suami istrinya tidak berkualitas. Dan itu banyak, saudara. Amin, saudara. Enggak berkualitas. Enggak mengerti apa yang ada di pikirannya, enggak mengerti apa yang dirasakan pasangannya, enggak tahu, saudara. Loh kok bisa, Pak? Ya bisa. Lah kenapa kok bisa begitu? Karena masih egonya tinggi. Yang setuju ngomong amin. Kenapa? Karena masih memiliki kesenangan pribadi. Amin. Sehingga enggak memperhatikan hal itu. Begitu juga dengan Allah. Ketika kita berdoa agar hubungan kita menjadi berkualitas, maka ya kita harus menanggalkan ego kita. Segala kesenangan-kesenangan, segala keinginan, hiburan, hobi ya, yang tidak mendukung pertumbuhan rohani, yang tidak menjadikan kita lebih dekat kepada Tuhan, walaupun itu reunian atau ngopi bersama ya harus ditinggalkan, saudara. Kalau saudara memang mau merindukan hubungan yang berkualitas dengan Tuhan. Amin, saudara. Makanya di dalam Lukas 14 ayat 33, dikatakan, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Enggak bisa jadi murid Yesus, enggak bisa dididik. Murid itu dididik, enggak bisa dididik, enggak bisa diberi pelajaran, saudara. Kenapa?
masih punya kesenangan-kesenangan sendiri. Kalau anak ya masih balita sampai SD lah, begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi harus kita perhatikan, kita harus rela. Padahal untuk membuang semuanya itu tentu bukan hal yang mudah. Dan itu sama halnya kita merobek daging kita sendiri, itu sakit saudara. Tetapi tidak bisa tidak mau kalau saudara mau memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan. Selain itu apa saudara? Selain itu di dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita harus bertanya sesering mungkin. Ya karena kebiasaan kita kalau kita datang kepada Tuhan, itu hubungan kita enggak berkualitas karena masih punya kesenangan, masih punya keinginan. Ketika berdoa yang dipersoalkan, yang diperkarakan, ujung-ujungnya supaya Tuhan itu menolong, memberkati pergumulannya, mengabulkan keinginannya. Ya, itu terus, enggak bosen-bosen saudara. Ya, makanya tadi saya katakan kita harus tinggalkan itu dulu. Selain itu kita harus sering bertanya dan mempersoalkan diri kita. Kita tanya, Tuhan yang engkau senang itu apa? Akan aku kerjakan. Jarang kita berdoa seperti itu. Tuhan, apakah yang sudah aku lakukan ini menyenangkan engkau atau tidak? Kalau aku mau begini, engkau ikut senang atau cuman aku yang senang, misalnya seperti itu. Tuhan, bagaimana supaya aku bisa serupa dengan putra tunggalmu? Tanya, Tuhan bagaimana supaya aku itu bisa mengalami engkau, bisa mendengar suaramu, ya bersentuhan dengan engkau. Raja Daud sang pemazmur, salah seorang raja yang selalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan apakah engkau akan serahkan orang Filistin, bangsa Filistin ini ke tanganku? Tuhan apakah aku harus maju berperang melawan bangsa Filistin? Selalu tanya saudara. Lah masalahnya kita tidak pernah tanya. Kalau kita tanya Allah kita itu hidup. Dia pasti menjawab. Dia tidak mungkin memberikan kita satu teka-teki ya, tebak-tebakan. Ya udahlah kamu cari tahu sendiri apa yang menjadi kehendakku. Enggak. Roh Kudus pasti menuntun. Lah masalahnya saudara percaya Allah itu hidup atau tidak saudara? Amin. Juga ada saatnya ketika kita berdoa itu kita harus diam saudara. Diam bukan berarti ngantuk saudara. Atau diam bukan berarti membiarkan pikiran kita terisi oleh hal-hal yang lalu lalang. Bukan. Tetapi diam dalam arti menunggu Tuhan mau ngomong apa. Saudara, Tuhan mau kasih tahu apa, ya? Lah kebanyakan dari kita itu enggak sabaran, saudara. Makanya kalau dalam doa pagi, saya ajak teman-teman, kalau saat teduh, yang pertama caranya kita buang dulu pikiran-pikiran yang ganggu, itu dulu. Setelah kita buang, nanti yang kedua, jangan mikir cepet-cepet selesai. Kok pemimpinnya enggak ngomong selesai ya gitu lah. Biasanya kan gitu saudara. Kita tunggu, jangan. Nah itu kebiasaan kita enggak sabar seperti itu saudara. Iya kan? Nah kita harus menunggu Tuhan. Biasanya ya Tuhan masih mau bicara, Tuhan masih mau bersekutu dengan kita. Tetapi justru kita yang mengakhiri saudara. Amin saudara. Jadi ngerti ya, tidak sekedar berdoa. Lalu bagaimana cara lain agar kita bisa mengerti pikiran dan perasaan Tuhan saudara? Ya, caranya melalui perenungan firman Tuhan saudara. Ya, melalui apa? Perenungan firman Tuhan. Kita harus memiliki waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Karena melalui firman, Allah atau Tuhan itu menyatakan pikiran dan perasaannya. Memberitahukan kepada kita apa yang dia mau kita kerjakan, apa yang dia kehendaki dalam hidup kita. Apa rencananya dalam hidup kita. Itu dinyatakan melalui firman-Nya. Amin. Jadi peran firman Tuhan itu sangat besar.
Ya, firman Allah adalah Allah sendiri. Makanya sang pemazmur sangat mengakui itu. Dia mengatakan di Mazmur 1 ayat 2, renungkanlah firman itu siang dan malam. Artinya tidak hanya sekedar membaca, tidak hanya sekedar mendengar, tetapi merenungkan. Katakan merenungkan. Nah, agak lega ya saudara. Kenapa? Karena seringkali kita merasa saya sudah baca firman tiap hari ya Pak. Ada beberapa yang merasa begitu. Lah kebanyakan diam karena memang enggak baca ya. Kebanyakan kan seperti itu saudara. Merasa sudah belajar firman tetapi tidak cukup. Merenungkan tidak cukup. Tetapi itu harus menjadi kesukaan. Katakan kesukaan. Karena di dalam Mazmur 1 ayat 1 dikatakan yang kesukaannya Taurat Tuhan. Berbahagialah mereka yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Amin saudara. Harus menjadi kesukaan. Kalau saudara cuma merenungkan seminggu sekali waktu ibadah ya, atau 2 kali seminggu, wah itu kurang saudara. Sudah pernah saya sampaikan, iblis itu bekerja menggoda kita tuh setiap saat toh. Ya, amunisi saudara cuma saudara isi 2 kali seminggu atau sekali seminggu. Ya kalah saudara, mana bisa menang saudara. Yang diisi tiap hari saja bisa kalah. Amin saudara. Iya, harus menjadi satu kesukaan. Maka dikatakan baru bisa berbahagia. Kenapa berbahagia? Karena bisa hidup benar. Karena bisa mengerti apa yang dimau Tuhan dan melakukannya. Sehingga memiliki iman yang benar. Nah sayang sekali tidak banyak orang Kristen yang suka merenungkan. Apalagi yang sampai menjadi kesukaan. Padahal standar hubungan supaya kita bisa mengerti pikiran dan perasaan Allah secara berkualitas, memiliki hubungan yang berkualitas, maka perenungan firman Tuhan itu harus sampai kepada yang namanya kesukaan. Itu standarnya. Tapi saudara enggak perlu kecil hati. Kalau saat ini saudara belum terbiasa untuk merenungkan dan belum menjadikan perenungan firman Tuhan sebagai kesukaan, saudara bisa mulai petang hari ini. Katakan amin ya saudara. Nah, dan yang terakhir. Wah, ini amin. Yang terakhir soalnya ya kan. Yang terakhir supaya kita mengerti pikiran dan perasaan Tuhan secara berkualitas. Tadi yang pertama melalui apa? Doa. Yang kedua melalui apa? Perenungan firman Tuhan. Dan yang ketiga melalui setiap kejadian atau peristiwa yang kita alami sehari-hari. Ya. Kita harus selalu mengkaitkan. Kita harus selalu menghubungkan apa yang kita alami, apa yang terjadi di dalam hidup ini dengan Tuhan. Kenapa kita harus hubungkan? Kenapa kita harus kaitkan? Karena Allah bekerja dalam segala sesuatu. Ada campur tangan Tuhan. Roma 8 ayat yang ke-28. Amin. Sejatinya melalui peristiwa atau kejadian yang kita alami, Allah itu menyatakan kehadirannya, menyatakan penyertaannya di dalam kehidupan kita. Dan jangan salah, kebersamaan bersama Tuhan itu bukan hanya Tuhan memberkati saudara dan saya. Kalau Tuhan memberkati saudara dan saya, jangan diragukan lagi. Amin. Itu pasti. Jadi saudara gak perlu ragu. Yang sakit, yang punya masalah, ya, yang punya utang banyak, gak perlu takut. Asal saudara hidup bertanggung jawab. Amin. Kerja keras, ya, kembangkan potensi. Pasti semua bisa teratasi, Tuhan pasti menolong, pasti memberkati. Tetapi ini yang penting. Kebersamaan bersama Tuhan, itu Tuhan selalu mendidik dan mengubah kita. Katakan amin. Maka
Apapun yang saudara alami, walaupun itu hal-hal yang saudara anggap biasanya sudah terjadi. Atau biasanya memang seperti itu. Ya, oh saudara buka toko kelontong, orang itu beli tiap hari, ini kan kebiasaan saudara. Betul? Atau sesuatu yang betul-betul merupakan kejutan bagi saudara. Kalau tadi sesuatu yang dianggap wajar atau kebiasaan, juga yang membuat saudara terkejut. Kenapa? Karena tahu-tahu saudara dapat cuan banyak, cuan gede. Saudara dapat berkat berlimpah. Saudara tahu-tahu mengalami mujizat saudara. Oh, sakit saudara tahu-tahu yang divonis tidak ada obatnya langsung sembuh saudara. Ya, misalnya ini seperti itu. Atau sebaliknya saudara mengalami sesuatu yang tidak saudara harapkan. Saudara ditindas, saudara diperlakukan kasar, ya saudara dikhianati, ya saudara diperas misalnya, ditipu, ya kan nggak enak itu. Saudara mengalami bencana kemarin yang ngalami musibah banjir, ya hampir Solo katanya dikepung banjir, ya dikepung banjir sama dilanda banjir itu beda loh saudara. Kalau dikepung banjir itu yang kena pinggiran semua. Tapi kalau dilanda itu berarti semua kena saudara ya. Ini dikepung banjir saudara. Jadi saudara jangan berkata, untung aku enggak kena banjir. Tetapi juga yang kena banjir jangan ngomong, wah celaka nih, aku habis-habisan. Jangan. Tetapi baik yang kena banjir atau yang tidak kena banjir, kita hubungkan dengan Tuhan. Kenapa kok saya enggak kena banjir? Supaya saudara bisa memberkati yang kena banjir. Katakan amin. Ya. Lah yang kena banjir gimana? Saudara, kebersamaan bersama Tuhan itu mengubah dan mendidik. Saudara harus tahu maksud Tuhan itu apa. Didikan Tuhan melalui banjir ini apa ya. Saya tadi bicara sama istri saya, ternyata di grup RT saya itu sehari sebelum banjir itu sudah ada berita bahwa pintu yang ada di waduk itu dibuka, debit yang keluar itu sekian, ada catatannya. Jadi bagi saudara-saudara yang ada di bantaran harap waspada. Ternyata sudah diingatkan. Lah kalau sampai kena banjir, nah kita sekarang berpikir, oh ya lain kali kalau ada peringatan-peringatan harus itu. Kita juga harus mengkaitkan dengan Tuhan. Apa bagian hidup kita yang harus diubah, yang Tuhan mau kita berubah itu apa? Pasti ada, karena dalam setiap peristiwa tersimpan berkat abadi, berkat kekal. Yang akan menjadikan kita memiliki iman yang benar, iman yang melakukan kehendak Bapa. Agar kita hidup menjadi orang benar, tidak bercacat dan tidak bercela. Nah itu harus kita latih. Itu tidak gampang saudara. Bahkan sangat susah dan sangat berat. Karena apa? Repot, yang setuju ngomong amin. Iyalah repot, ngapain mikir-mikir. Banyak orang kan asal hidup saudara. Bangun pagi ya rutin lah. Buat kopi, baca koran atau lewat detik.com melalui tab atau HP. Setelah itu sarapan, setelah itu kerja. Pikirannya juga enggak terisi apa-apa, pokoknya dikerjakan dari hari ke hari begitu-begitu saudara. Kok suruh mengkaitkan dengan Tuhan, repot. Ya kata Gus Dur gitu aja kok. Jadi jangan dianggap repot saudara. Betul saudara? Saudara harus latih dengan tekun, dibiasakan. Lama-lama kepekaan itu muncul. Kalau saudara biasakan enggak langsung tahu loh saudara. Kepekaan itu satu saat akan muncul. Dan setelah muncul kalau saudara latih terus, akhirnya kepekaan itu semakin tajam saudara. Lah kebanyakan kita itu tahu karya Tuhan dalam hidup kita, berkat kekal, itu setelah lewat sekian tahun saudara. Saya ketemu dengan teman saya, cerita-cerita, dia menceritakan masa lalunya, bagaimana Tuhan membentuk keluarganya, bagaimana dia bisa sampai sekolah tinggi, sampai sekolah di luar negeri. Taunya sekarang, dulu enggak ngerti saudara, dulu enggak tahu. Ngerti yang saya maksud? Nah kalau kepekaan itu dilatih, maka ketika mengalami langsung tahu, oh maksudnya begini. Itu menjadikan hati kita tetap tenang.
menjadikan hati kita tetap damai. Kita tetap ada sukacita. Sekaligus kita tetap kuat. Amin saudara. Kita enggak bersungut-sungut. Kita enggak patah semangat. Kenapa? Karena kita tahu maksud Tuhan. Pikiran kita, fokus hati kita hanya tertuju kepada Tuhan, terarah kepada Dia. Kita tahu pasti kita sedang disempurnakan. Kita tahu pasti kita sedang didewasakan iman kita, rohani kita saudara. Supaya kita menjadi manusia ilahi. Supaya kita bisa mengalami perubahan kodrat. Dari kodrat dosa berkodrat ilahi. Itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Memang susah, makanya saya sampaikan bahwa kekristenan itu bukan sebagian hidup. Nah, kebanyakan orang Kristen menjadi Kristen memberikan sebagian hidupnya kepada Tuhan. Enggak bisa, harus segenap hidup, seluruh hidup. Amin. Amin saudara. Oleh sebab itu mari saudara, kita tahu iman yang Tuhan kehendaki adalah ketika kita melakukan kehendak Bapa. Dan aturannya sudah jelas, barang siapa tidak melakukan kehendak Bapa, Bapa akan berkata, aku tidak mengenal engkau, enyahlah dari hadapanku. Hati-hati saudara, makanya iman kita harus selalu tertuju ke sana saudara. Ya, hidup ini singkat, kita tidak tahu kapan berakhirnya, tidak bisa ditunda, tidak bisa diperpanjang, ya tidak bisa di-extend saudara. Maka hati-hati, supaya kita terus berjuang, bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Kiranya kebenaran malam hari ini boleh memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kalau Bapak Abraham itu dikatakan memiliki iman yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena dia melakukan kehendak Bapak. Disuruh meninggalkan daerahnya menuju satu negeri yang belum ditunjukkan kepadanya, dia kerjakan. Diminta membawa anaknya, anak perjanjian satu-satunya ke salah satu tempat di Bukit Moria. Dia tanpa pikir panjang keesokan harinya pasang pelana pada keledainya, perintahkan kepada bujangnya dan membawa anak satu-satunya yang dinantikannya selama 25 tahun. Itulah sebabnya dia katakan, Bapak orang beriman saudara. Kita mau memiliki iman seperti dia. Abraham bisa begitu karena Abraham yakin bahwa Allah beserta dia. Allah selalu memberikan kekuatan kepadanya. Kita akan pujikan pujian ini. Aku percaya kepadamu, walau ku tak mengerti. Dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Namun ku tetap percaya, Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabat sampai akhir setia, dari jauh memandang negeri perjanjian. Kanaan surgawi permai, tanah air yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Aku percaya kepadamu, walau ku tak mengerti, dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Namun ku tetap percaya, Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatmu, sampai akhir setia, dari jauh memandang negeri perjanjian.
Kanaan surgawi permai, tanah air yang kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin. Mari bangkit berdiri. Saya minta kaum pria menyanyikan bait pertama, wanita berdoa. Aku percaya kepadamu, walau ku tak mengerti, dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Namun ku tetap percaya, Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Gantian kaum pria berdoa, wanita memujikan. Seperti Abraham sahabatmu, sampai akhir setia. Dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan surgawi permai, tanah air yang kau janjikan, tempat pertemuan semua. Sama-sama bawa aku ke sana, bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Saya minta Bu Indra berdoa. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanku. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Haleluya. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat firman-Mu saat malam hari ini Tuhan. Engkau menghendaki Tuhan satu iman, yaitu iman yang melakukan kehendak Bapa. Itulah iman yang Kau kehendaki dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami senantiasa mau belajar, mengerti pikiran dan perasaan-Mu Tuhan. Melalui hubungan doa yang benar, yang berkualitas, melalui perenungan firman Tuhan. Bahkan Tuhan kami mau Tuhan terus belajar melalui peristiwa-peristiwa hidup yang ada di dunia ini Tuhan. Saat-saat ini Tuhan membawa kami semakin mengerti Tuhan
Tuhan akan Engkau Tuhan, yaitu pikiran dan perasaanmu. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus yang membimbing kami untuk kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Berkati senantiasa dalam pelayanannya dengan urapan yang daripada-Mu. Engkau memberikan hikmat marifat yang daripada-Mu senantiasa dalam menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Sehingga setiap isi hati-Mu Tuhan tersampaikan melalui hamba-Mu dan menguatkan setiap jemaat yang mendengarkan. Terima kasih, berkati keluarganya, berkati pergumulannya, dan kami percaya berkat yang sama kami terima saat kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami bersyukur atas firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati oleh firman Tuhan dan mau menjadi pelaku firman. Bersama-sama kita katakan, amin.